Di tengah panasnya aspal jalanan kota, saat klakson bersahutan dan orang-orang sibuk mencari nafkah, sebuah lahan parkir kecil tiba-tiba berubah menjadi medan pertarungan harga diri. Tak ada ring, tak ada wasit, hanya tatapan tajam, urat tegang, dan emosi yang siap meledak kapan saja. Hari itu, Bang Sodik, seorang juru parkir sederhana yang menggantungkan hidup dari receh kendaraan, harus berhadapan dengan sosok yang dikenal ditakuti banyak orang. Seorang preman bertubuh besar, penuh intimidasi, datang dan mengklaim lahan yang bukan miliknya. Kata-kata kasar mulai terlontar. Suasana mendadak hening. Orang-orang berhenti melangkah. Semua mata tertuju pada dua pria yang berdiri saling berhadapan di tengah jalan. Ini bukan lagi soal uang parkir. Ini bukan sekedar soal wilayah. Ini soal harga diri, keberanian, dan hak mencari nafkah dengan cara halal. Akankah Bang Sodik mundur demi keselamatan? Atau justru duel panas tak terhindarkan di depan mata publik? Inilah kisah nyata penuh ketegangan. Berebut lahan parkir, duel panas di tengah jalan. Bang Sodik versus Preman Ambon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita masuk ke kisah penuh ketegangan dan pelajaran hidup ini, izinkan kami mengajak kalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Insya Allah, setiap kalian yang menekan tombol subscribe, kami doakan hutangnya dilunasi satu persatu. Rezekinya dilancarkan dari arah yang tak disangka-sangka dan seluruh urusannya dimudahkan oleh Allah. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menyajikan kisah-kisah nyata penuh makna dan hikmah. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi denyut kehidupan di kawasan pasar sudah mulai terasa. Pedagang satu persatu membuka lapak, suara besi beradu dengan aspal, dan aroma kopi hitam dari warung kecil di sudut jalan bercampur dengan bau knalpot kendaraan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Bang Sodik sudah berdiri di tempatnya sejak subuh. Dengan rompi parkir yang warnanya mulai pudar dan peluit kecil menggantung di lehernya, Bang Sodik mengatur kendaraan keluar masuk dengan gerakan tangan yang sudah ia hafal di luar kepala. Setiap motor yang berhenti, setiap mobil yang mundur perlahan, semua ia arahkan dengan sabar. Baginya, lahan parkir itu bukan sekedar petak tanah di pinggir jalan, melainkan sumber penghidupan yang ia jaga bertahun-tahun. Sudah lebih dari 5 tahun Bang Sodik mengais rezeki di tempat itu. Ia mengenal hampir semua pedagang pasar, dari penjual sayur hingga tukang ayam. Mereka tahu Bang Sodik sebagai orang yang ramah, jarang bicara keras, dan tak pernah memaksa soal uang parkir. Jika ada pengunjung yang tak punya uang kecil, Bang Sodik hanya tersenyum dan berkata, "Nanti aja Pak, yang penting lancar." Uang parkir yang ia kumpulkan tak pernah besar. Kadang sehari hanya cukup untuk membeli beras, membayar listrik, dan ongkos sekolah anaknya. Namun Bang Sodik percaya, selama ia bekerja dengan jujur, rezeki itu akan membawa berkah. Ia tak pernah berpikir untuk mencari jalan pintas, apalagi mengambil hak orang lain. Lahan parkir itu sendiri sebenarnya tak seberapa luas, hanya cukup untuk beberapa motor dan 2 mobil yang parkir sejajar. Tapi karena letaknya strategis, tepat di depan pintu masuk pasar, tempat itu selalu ramai. Disitulah nilai sebenarnya berada. Bukan pada luas tanahnya, melainkan pada arus kendaraan yang tak pernah sepi. Pagi itu berjalan seperti biasa. Bang Sodik membantu seorang ibu tua menurunkan belanjaannya, lalu menahan laju motor agar tidak menyerempet pejalan kaki. Senyum kecil tersungging di wajahnya ketika beberapa pedagang menyapanya. Tak ada firasat buruk, tak ada tanda bahwa hari itu akan menjadi hari yang berbeda. Namun di balik rutinitas yang tampak tenang, ada sesuatu yang tak terlihat. Di dunia jalanan, lahan seperti itu sering jadi incaran. Tempat ramai, uang mengalir, dan minim pengawasan. Bang Sodik sebenarnya tahu risiko itu. Beberapa kali ia mendengar cerita juru parkir lain yang diusir paksa, dipalak, bahkan dipukul. Tapi ia selalu berpikir positif. Selama ini ia tak pernah punya masalah dengan siapapun. Sekitar pukul 9 pagi lalu lintas semakin padat. Suara klakson mulai bersahutan. Bang Sodik tetap fokus, mengangkat tangan kanan memberi isyarat berhenti, lalu melambaikan tangan kiri mempersilahkan mobil masuk. Keringat mulai membasahi pelipisnya, tapi ia tak berhenti.
setiap kendaraan yang parkir adalah harapan baru untuk membawa pulang uang belanja hari ini. Tanpa ia sadari, dari kejauhan ada sepasang mata yang memperhatikannya. Beberapa pria berdiri di seberang jalan, berbincang pelan sambil sesekali menatap ke arah lahan parkir. Bang Shodik tak mengenal mereka. Dan saat itu, ia tak pernah menyangka bahwa keberadaan orang-orang itulah yang akan mengubah seluruh jalannya hari itu. Lahan kecil yang selama ini menjadi tempat Bang Shodik menggantungkan hidup, perlahan berubah menjadi pusat perhatian. Tanpa disadari, ketenangan pagi itu sedang menunggu untuk pecah. Dan Bang Shodik, dengan segala kesederhanaannya, belum tahu bahwa sebentar lagi ia akan diuji bukan hanya sebagai juru parkir, tapi sebagai seorang lelaki yang harus memilih antara mundur atau bertahan demi harga diri dan nafkah halal. Suasana pasar masih riuh ketika tiga pria bertubuh besar melangkah mendekat dari arah seberang jalan. Langkah mereka santai, tapi sorot mata tajam seolah sedang menilai wilayah baru. Salah satunya paling mencolok, berkulit gelap, bahu lebar, dan wajah penuh bekas kerasnya kehidupan jalanan. Orang-orang mengenalnya sebagai Preman Ambon, sosok yang namanya saja sudah cukup membuat banyak orang memilih menghindar. Bang Shodik awalnya tak terlalu memperhatikan, fokusnya tetap pada kendaraan yang keluar masuk. Namun perlahan, ia merasakan ada yang berbeda. Arus kendaraan yang biasa ia atur mulai terganggu. Beberapa pengendara ragu berhenti, seolah menunggu komando dari arah lain. Tanpa aba-aba, Preman Ambon berdiri tepat di tengah lahan parkir. Tangannya bersedekap, kakinya terbuka lebar, sikapnya seolah mengatakan satu hal, tempat ini sekarang milikku. Dua orang temannya berdiri agak ke belakang, mengamati dengan senyum tipis. Bang Shodik terdiam sejenak, peluit di lehernya terasa berat. Ia menarik nafas dalam-dalam, hatinya berdebar, tapi pikirannya masih berusaha tenang. Ia tahu setiap masalah di jalanan bisa membesar jika salah langkah. Maka ia memilih mendekat dengan sikap sopan. "Bang, ini parkiran saya yang ngatur," kata Bang Shodik pelan namun jelas. Nada suaranya tidak menantang, hanya ingin menjelaskan. Preman Ambon menoleh perlahan, tatapannya dingin. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah, melainkan senyum meremehkan. "Sekarang gua yang pegang," jawabnya singkat. Beberapa pengunjung pasar mulai melambatkan langkah. Pedagang yang mendengar percakapan itu saling pandang. Udara terasa berat. Bang Shodik menelan ludah. Ia tahu kalimat barusan bukan sekedar jawaban, tapi pernyataan kekuasaan. Dengan tetap menahan emosi, Bang Shodik mencoba bicara lagi. Ia menjelaskan bahwa sudah bertahun-tahun mengelola lahan parkir itu atas izin lingkungan sekitar, bahwa dari situlah ia menafkahi keluarga. Kata-katanya mengalir jujur tanpa nada tinggi. Namun setiap kalimatnya seolah memantul sia-sia. Preman Ambon melangkah setengah meter lebih dekat. Jarak mereka kini hanya seujung lengan. Aura ancaman terasa jelas. "Lu jangan ngajarin gua soal izin," katanya dengan suara rendah tapi menusuk. Kendaraan mulai menumpuk. Klakson terdengar bersahutan. Bang Shodik berdiri kaku, tapi kakinya tak melangkah mundur. Dalam dadanya, rasa takut dan keberanian bertarung hebat. Ia tahu, sekali ia mundur hari ini, lahan itu akan hilang selamanya. Beberapa orang mencoba memberi isyarat agar Bang Shodik mengalah demi keselamatan, namun ia hanya menggeleng pelan. Bukan karena ia mencari masalah, tapi karena ia tak ingin kehilangan haknya begitu saja. Di tengah jalan yang semakin ramai, dua dunia bertabrakan. Dunia orang kecil yang berjuang mencari makan, dan dunia kekuasaan jalanan yang ingin menguasai segalanya. Dan pada titik inilah, ketegangan mulai berubah menjadi bara api, siap menyulut duel panas yang tak lagi bisa dihindari. Bang Shodik berdiri tegak di hadapan Preman Ambon. Meski dadanya berdegup kencang, ia berusaha menjaga suara tetap stabil. Ia sadar, satu kata yang salah bisa menjadi pemicu keributan besar. Namun, diam bukan pilihan. Jika ia membisu, artinya ia mengalah. "Bang, saya cuma cari makan di sini," ucap Bang Shodik. Suaranya lebih tegas dari sebelumnya. "Kalau ada apa-apa, kita bisa ngomong baik-baik." Kalimat itu bukannya meredakan suasana, justru membuat Preman Ambon tersenyum sinis.
Ia meludah ke samping, lalu menepuk-nepuk dada sendiri seolah sedang menunjukkan siapa yang berkuasa. Di jalanan, yang kuat yang ngatur, jawatnya lantang. Suaranya cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar. Lu mau hidup di sini, ya ikut aturan gua. Beberapa pedagang mulai menutup lapak setengah hati. Mereka tak ingin terlibat, tapi tak bisa pergi jauh. Penonton semakin banyak. Ada yang mengeluarkan ponsel, merekam diam-diam. Suasana berubah jadi tegang, seperti menunggu ledakan. Bang Sodik menghela napas panjang. Tangannya mengepal, lalu kembali mengendur. Ia menahan diri sekuat tenaga. Saya nggak ganggu abang, saya juga nggak ambil hak abang, katanya. Tapi ini tempat saya dari dulu. Preman Ambon maju selangkah. Dadanya hampir bersentuhan dengan Bang Sodik. Aroma rokok dan keringat bercampur panas jalanan. Lu nantangin gua, katanya pelan, tapi jelas penuh ancaman. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Klakson terdengar jauh, samar. Bang Sodik menatap lurus ke mata lawannya. Ada rasa takut di sana, tapi juga ada tekad yang tak bisa dipadamkan. Bukan antang, jawab Bang Sodik akhirnya. Saya cuma pertahanin kerjaan saya. Kalimat sederhana itu menggema di antara kerumunan. Beberapa orang mengangguk pelan. Mereka tahu Bang Sodik tidak berlebihan. Ia hanya berdiri untuk haknya. Namun bagi preman Ambon, kata-kata itu adalah tantangan terbuka. Ia tertawa pendek, keras, lalu menunjuk wajah Bang Sodik. Lu berani banget buat ukuran tukang parkir, katanya. Hati-hati, jangan sampai nyesal. Salah satu teman preman Ambon ikut maju, ikut memanaskan suasana. Dorongan kecil terjadi. Tubuh Bang Sodik terdorong setengah langkah. Seketika, kerumunan bersuara. Ada yang berteriak meminta berhenti, ada pula yang justru bersorak tegang. Bang Sodik kembali menjejakkan kakinya kuat-kuat di aspal. Ia tidak membalas dorongan itu. Namun, dari raut wajahnya, jelas terlihat bahwa kesabarannya mulai diuji sampai batas terakhir. Pada titik inilah, teguran berubah menjadi tantangan. Kata-kata tak lagi sekedar ucapan, tapi senjata. Dan semua orang yang menyaksikan tahu satu hal. Jika satu pihak saja kehilangan kendali, duel panas di tengah jalan itu tak akan bisa dihentikan. Dorongan kecil itu menjadi titik balik. Suasana yang tadinya hanya tegang, kini berubah panas. Kerumunan yang sejak tadi menahan napas mulai bersuara. Ada yang berteriak agar keduanya berhenti. Ada pula yang mundur beberapa langkah karena takut keributan benar-benar pecah. Bang Sodik merasakan dadanya naik turun lebih cepat. Tangannya bergetar, bukan karena lemah, tapi karena amarah yang ia tekan sejak tadi. Ia menoleh sebentar ke kanan dan kiri. Jalanan macet. Kendaraan berhenti total. Sopir-sopir turun dari mobil. Penasaran sekaligus waspada. Preman Ambon justru semakin percaya diri. Ia membuka jaketnya sedikit, seolah ingin menunjukkan bahwa ia siap jika situasi berubah jadi adu fisik. Wajahnya keras, rahangnya mengeras. Lu jangan sok jago di depan gua, katanya dengan suara tinggi. Gua kasih waktu terakhir, minggir sekarang. Kata-kata itu menusuk. Bagi Bang Sodik, itu bukan lagi perintah, tapi penghinaan. Ia teringat wajah istrinya di rumah, anaknya yang menunggu uang jajan, dan hari-hari panjang berdiri di bawah terik matahari. Semua itu terasa dipertaruhkan dalam satu momen. Bang Sodik melangkah maju setengah langkah. Suaranya kini lebih lantang, terdengar jelas oleh semua orang. Kalau abang mau ambil, ambil dengan cara benar. Jangan pakai ancaman. Kerumunan bergemuruh. Suara, "Woi, sabar!" dan "Jangan ribut!" bercampur jadi satu. Seorang pedagang tua mencoba mendekat, berniat melerai, tapi ditahan oleh orang lain karena takut terseret masalah. Preman Ambon mengangkat tangannya, jarinya mengepal. Beberapa detik terasa sangat panjang. Semua mata tertuju pada kepalan tangan itu. Jika ia melayang, perkelahian besar tak akan terhindarkan. Teman-temannya mulai ikut bicara, memanaskan situasi. "Udah, hajar aja. Ngapain lama-lama?" Bang Sodik mengepalkan tangannya juga, tapi ia tidak mengangkatnya. Ia menunduk sejenak, menarik napas panjang.
seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dalam hatinya, ada suara yang berkata untuk bertahan, tapi ada juga yang mengingatkan agar tidak gegabah. Keringat mengalir di pelipisnya. Panas aspal terasa membakar telapak kaki. Detik-detik itu menjadi penentuan. Akankah ia terpancing emosi atau tetap berdiri tanpa mengorbankan akal sehat? Preman Ambon semakin mendekat. Jarak mereka kini nyaris tak ada. Hanya beberapa sentimeter yang memisahkan dua kepala keras. Nafas mereka saling beradu. Dan di tengah jalan yang macet total itu, semua orang sadar, api emosi sudah menyala. Sedikit saja angin, sedikit saja kesalahan, maka duel panas yang ditakuti semua orang akan benar-benar meledak. Waktu seakan melambat. Suara klakson yang tadi bersahutan kini terdengar seperti dengungan jauh. Semua perhatian tertuju pada dua pria yang berdiri saling berhadapan, tak satu pun mau mengalah. Di antara mereka, bukan hanya jarak tubuh yang menipis, tapi juga batas kesabaran. Preman Ambon menatap Bang Shodik tanpa berkedip. Tatapan itu penuh ancaman, seolah ingin menembus pikiran lawannya. Ia terbiasa melihat orang mundur hanya dengan pandangan seperti itu. Banyak yang memilih menyingkir sebelum masalah benar-benar pecah. Namun, kali ini berbeda. Bang Shodik membalas tatapan itu. Dadanya bergetar, jantungnya berdegup keras, tapi kakinya menancap kuat di aspal. Dalam kepalanya terlintas berbagai kemungkinan terburuk, dipukul, diusir, bahkan kehilangan pekerjaannya. Tapi satu hal ia yakini, jika ia menyerah hari ini, ia tak hanya kehilangan lahan parkir, tapi juga harga dirinya sebagai kepala keluarga. "Lu masih mau berdiri di situ?" tanya Preman Ambon dengan nada mengejek. "Gua kasih kesempatan terakhir." Bang Shodik menelan ludah. Ia tahu, ini bukan sekedar gertakan. Orang di depannya punya kuasa dan keberanian untuk bertindak nekat. Namun justru karena itulah Bang Shodik memilih bicara dari hati. "Kalau saya pergi sekarang," katanya pelan tapi tegas, "saya nggak punya jawaban buat keluarga saya di rumah." Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Beberapa orang di kerumunan saling pandang. Ada yang mulai simpati. Mereka tahu, ini bukan drama, ini kenyataan hidup orang kecil. Preman Ambon tertawa pendek, mencoba menutupi kegelisahan kecil yang mulai muncul. Ia tidak menyangka Bang Shodik akan tetap bertahan sejauh ini. Biasanya, orang sudah mundur sejak awal. "Lu pikir gua peduli?" katanya meski suaranya terdengar sedikit lebih tinggi. Bang Shodik mengangkat kepalanya, matanya memerah, bukan karena marah semata, tapi karena beban yang ia tanggung. "Saya nggak minta abang peduli, saya cuma minta jangan injak orang yang lagi cari makan." Kerumunan mulai berisik lagi. Beberapa orang berteriak mendukung Bang Shodik. Ada juga yang menarik temannya agar menjauh, takut situasi benar-benar berubah jadi perkelahian massal. Teman-teman Preman Ambon mulai tidak sabar. Mereka mendesak agar masalah diselesaikan dengan cara cepat. Namun Preman Ambon justru diam. Ia menatap Bang Shodik lebih lama dari sebelumnya. Di dalam hatinya, terjadi pertarungan lain, antara mempertahankan gengsi di depan banyak orang, atau mundur dan kehilangan wibawa. Adu mental itu semakin dalam, semakin menekan. Dan di tengah jalan yang macet total itu, satu pertanyaan menggantung di udara. Siapa yang akan runtuh lebih dulu? Ketakutan Bang Shodik atau gengsi Preman Ambon? Kerumunan kini benar-benar membentuk lingkaran. Jalanan lumpuh total. Beberapa pengendara memilih mematikan mesin, seolah sadar bahwa mereka tak akan bergerak dalam waktu dekat. Udara panas bercampur bau asap knalpot dan keringat manusia membuat suasana semakin menyesakan. Preman Ambon menghela napas kasar. Tangannya yang sejak tadi mengepal kini terangkat setinggi dada. Otot lengannya menegang. Semua orang tahu, ini bukan lagi dertakan kosong. Satu ayunan saja dan kekacauan besar akan pecah. "Lu keterlaluan," katanya dengan suara rendah namun penuh tekanan. "Jangan salahin gua kalau ini jadi rusuh." Bang Shodik merasakan tenggorokannya kering. Dia tahu tubuhnya tak sebesar lawannya. Backingnya pun tak ada. Tapi anehnya, justru di titik paling genting itu, pikirannya menjadi jernih. Ia sadar, jika ia terpancing,
bukan hanya dirinya yang celaka, tapi banyak orang tak bersalah di sekitar. Ia mengangkat kedua tangannya sedikit, bukan tanda menyerah, tapi tanda menahan. "Kalau mau mukul, mukul aja saya," ucapnya lirih namun terdengar jelas. "Tapi parkiran ini jangan dirampas." Ucapan itu membuat beberapa orang tersentak. Seorang ibu-ibu menutup mulutnya. Ada yang menggeleng tak percaya. Bang Sodik sedang mempertaruhkan tubuhnya demi hak hidupnya. Teman preman Ambon langsung bereaksi. "Udah, gas aja. Ngapain lama-lama?" Salah satu dari mereka mendorong Bang Sodik cukup keras. Tubuhnya oleng, hampir jatuh, tapi ia berhasil menahan diri dengan menapak kuat di aspal. Sorakan dan teriakan langsung pecah. Beberapa orang berlari menjauh, takut terkena imbas. Preman Ambon mengangkat tangan lebih tinggi. Matanya menyala. Semua napas tertahan. Detik itu terasa sangat panjang, sangat menentukan. Namun tiba-tiba, terdengar suara dari kerumunan. "Weh, berhenti!" Seorang pria paruh baya, tokoh lingkungan yang dikenal warga pasar, maju dengan wajah tegang. Beberapa pedagang lain ikut berdiri di belakangnya. Mereka tidak teriak, tidak mengancam, tapi berdiri rapat, menunjukkan bahwa Bang Sodik tidak sendirian. Preman Ambon terdiam sejenak, tangannya masih di udara. Matanya bergerak, menyadari bahwa situasi mulai berubah. Ini bukan lagi 1 lawan 1. Jika ia memukul sekarang, akibatnya bisa panjang. Bang Sodik menatap lurus ke depan. Nafasnya berat, tapi tubuhnya masih berdiri. Ia tahu badai belum berlalu. Namun satu hal jelas, hari itu di ambang ledakan besar, keberanian orang kecil berhasil menahan amarah yang hampir meledak. Suasana mendadak berubah sunyi. Bukan karena masalah selesai, tapi karena semua orang mulai sadar yang dipertaruhkan sekarang bukan lagi sekedar lahan parkir, melainkan nama baik. Nama yang selama ini dibangun dengan kerja keras, kesabaran, dan sikap. Bang Sodik berdiri di tengah lingkaran manusia yang menatapnya. Ia merasakan tekanan dari segala arah. Jika ia salah bicara, ia bisa dicap pembuat onar. Jika ia mundur, ia akan dikenal sebagai orang yang menyerah pada intimidasi. Jalan manapun terasa berat. Ia menarik napas panjang, lalu menatap preman Ambon dengan wajah tenang. "Bang, orang boleh miskin," ucapnya pelan tapi tegas. "Tapi jangan sampai kehilangan nama baik." Kalimat itu membuat beberapa orang tersentak. Bang Sodik melanjutkan, kini suaranya terdengar lebih mantap. "Kalau hari ini saya minggir karena takut, besok-besok siapapun bisa nginjak saya. Dan orang-orang bakal ingat saya bukan sebagai Bang Sodik yang sabar, tapi Bang Sodik yang gak berani." Kerumunan mulai bergemuruh pelan. Beberapa pedagang mengangguk setuju. Mereka mengenal Bang Sodik sebagai orang yang tak pernah ribut, tak pernah memeras, dan selalu ramah. Nama baik itu tidak dibangun sehari 2 hari. Preman Ambon terasakan tatapan orang-orang mulai berubah. Bukan lagi tatapan takut, tapi tatapan menilai. Bisik-bisik terdengar. Ponsel masih merekam. Jika ia memaksa sekarang, kabar itu akan menyebar cepat. Nama besarnya di jalanan bisa berubah jadi cerita buruk. "Lu bikin gua kelihatan jahat di depan orang-orang ini," kata preman Ambon dengan nada kesal. Bang Sodik menggeleng pelan. "Saya nggak bikin abang apa-apa," jawabnya. "Saya cuma jaga nama saya sendiri." Tokoh lingkungan kembali angkat suara. Ia menegaskan bahwa Bang Sodik selama ini dipercaya warga, dan keributan ini bukan ulahnya. Ucapannya singkat tapi berat. Dukungan itu seperti tembok yang berdiri di belakang Bang Sodik. Preman Ambon terdiam, dadanya naik turun. Ia sadar, satu langkah salah akan merusak reputasinya sendiri. Gengsi masih tinggi, tapi tekanan sosial kini sama kuatnya. Di tengah jalan yang masih macet, satu hal menjadi jelas. Hari itu, Bang Sodik bukan hanya mempertahankan lahan parkir. Ia sedang mempertahankan nama baiknya sebagai orang yang hidup dari kerja jujur. Kerumunan yang sejak tadi hanya menjadi penonton, kini perlahan berubah menjadi kekuatan. Satu persatu warga pasar mulai bersuara. Tidak dengan teriakan, tidak dengan ancaman, tapi dengan keberanian yang lahir dari rasa keadilan.
Bang Shodik dari dulu nggak pernah bikin masalah. Dia cuma cari makan. Parkiran ini memang dia yang ngatur. Suara-suara itu terdengar dari berbagai arah. Preman Ambon menoleh ke kiri dan ke kanan. Tatapan yang ia terima bukan lagi takut, melainkan tegas. Beberapa pedagang berdiri lebih dekat, membentuk barisan tak kasat mata di belakang Bang Shodik. Tokoh lingkungan maju setengah langkah. Dengan suara tenang namun berwibawa, ia berkata bahwa wilayah ini bukan tempat adu kekuasaan, tapi tempat orang mencari nafkah. Ucapannya singkat, tapi menusuk tepat ke inti masalah. Preman Ambon menghembuskan nafas kasar. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, ekspresinya berubah. Ada kegelisahan di sana. Ia sadar jika memaksakan kehendak, situasi bisa berbalik menjadi kerugian besar baginya. Nama, reputasi, dan keselamatan ikut terancam. Teman-temannya mulai berbisik, menyarankan agar mundur sementara. Mereka melihat situasi tak lagi menguntungkan. Orang-orang sekitar terlalu banyak, dan suasana terlalu panas. Bang Shodik sendiri tetap diam. Ia tidak bersorak, tidak menantang. Sikapnya justru membuat posisinya semakin kuat. Ia berdiri sebagai orang yang benar, bukan sebagai provokator. Preman Ambon meludah ke tanah, lalu melangkah mundur setengah langkah. Gerakan kecil itu disadari semua orang. Beberapa pengunjung pasar menghela nafas lega. Meski belum sepenuhnya selesai, satu hal jelas terlihat. Tekanan dari warga telah menggeser kekuasaan. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Preman Ambon tidak lagi berdiri sebagai penguasa mutlak di tengah jalan. Preman Ambon berdiri kaku beberapa detik. Tatapannya menyapu wajah-wajah di sekelilingnya. Pedagang, pengunjung pasar, dan tokoh lingkungan yang masih berdiri tegak. Tidak ada lagi ketakutan di mata mereka. Yang tersisa hanya kewaspadaan dan keberanian bersama. Ia menghembuskan napas panjang, lalu tertawa kecil tanpa suara. Tawa itu bukan tanda senang, melainkan tanda kalah yang tak ingin diakui. "Lu beruntung hari ini," katanya sambil menatap Bang Shodik tajam. Bang Shodik tidak menjawab. Ia hanya menatap balik dengan tenang. Sikap itu justru membuat Preman Ambon semakin kesal. Ia terbiasa melihat lawannya gemetar atau membalas dengan emosi, bukan diam penuh martabat. Preman Ambon melangkah mundur satu langkah lagi, lalu menunjuk Bang Shodik. "Ingat," ucapnya dengan suara rendah, "ini belum selesai." Beberapa orang tersentak mendengar ancaman itu. Suasana kembali menegang sesaat. Namun Preman Ambon tidak maju lagi. Ia berbalik badan, memberi isyarat pada teman-temannya. Mereka berjalan pergi, menembus kerumunan yang kini memberi jalan tanpa suara. Langkah kaki mereka menjauh, tapi bayangannya masih tertinggal. Jalanan perlahan mulai bergerak. Kendaraan satu persatu kembali melaju. Klakson terdengar lagi. Kali ini seperti tanda bahwa ketegangan mulai mencair. Bang Shodik menghembuskan napas panjang. Bahunya terasa berat, bukan karena takut, tapi karena lepas dari tekanan besar yang baru saja ia lalui. Ia sadar ancaman itu nyata, tapi ia juga tahu hari ini ia telah berdiri di posisi yang benar. Tokoh lingkungan mendekat dan menepuk bahunya pelan. Beberapa pedagang tersenyum kecil. Tidak ada suara kemenangan. Yang ada hanya rasa lega dan hormat. Hari itu Bang Shodik tidak menang dengan tinju. Ia menang dengan sikap. Namun ancaman yang ditinggalkan Preman Ambon menjadi pengingat. Keberanian selalu punya harga, dan ketenangan belum tentu berarti akhir dari ujian. Perlahan, jalanan yang sempat lumpuh kembali bergerak. Motor-motor maju satu persatu. Mobil melaju dengan hati-hati. Suara klakson yang tadi penuh emosi kini terdengar biasa. Seperti denyut kota yang kembali bernafas. Kerumunan bubar tanpa banyak bicara. Masing-masing kembali ke urusan hidupnya. Bang Shodik masih berdiri di tempatnya. Ia merapikan rompi parkir yang kusut, menggenggam peluit yang sejak tadi dingin di tangannya. Wajahnya lelah, tapi matanya tenang. Seolah badai besar baru saja lewat, dan ia masih berdiri di titik yang sama. Seorang pedagang menyodorkan segelas air putih. Bang Shodik menerimanya dengan senyum kecil.
Ia minum perlahan, merasakan tenggorokannya yang kering kembali lega. Tidak ada rasa bangga berlebihan, tidak ada selebrasi. Yang ada hanya rasa syukur karena hari itu ia tidak menyerah pada ketakutan. Ia kembali mengatur kendaraan. Gerakan tangannya masih sama seperti pagi tadi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi orang-orang yang menyaksikan, Bang Shodik kini bukan sekadar tukang parkir. Ia adalah simbol keteguhan. Orang kecil yang berani berdiri di jalur benar. Ancaman yang tadi terucap masih terngiang di kepalanya. Ia tahu, hidup di jalanan tak pernah benar-benar aman. Namun Bang Shodik percaya, selama ia tidak berbuat salah, selalu ada orang-orang baik yang akan berdiri bersamanya. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Bang Shodik menghitung hasil parkirnya. Tak banyak, tapi cukup. Ia tersenyum kecil. Rezeki hari itu terasa lebih bermakna karena diperoleh tanpa mengorbankan martabat. Hari kembali berjalan. Namun kisah hari itu akan selalu diingat. Tentang bagaimana keberanian, kejujuran dan dukungan sesama bisa mengalahkan intimidasi. Dan di tengah jalanan yang kembali normal, Bang Shodik melangkah pulang sebagai lelaki yang tetap utuh, menjaga hak, nama baik, dan rezeki yang halal. Kisah Bang Shodik hari ini mengajarkan kita satu hal penting. Hidup boleh sederhana, tapi prinsip jangan pernah murahan. Di tengah tekanan, ancaman, dan rasa takut, Bang Shodik memilih bertahan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan sikap, keberanian, dan kejujuran. Ia membuktikan bahwa orang kecil pun bisa berdiri tegak jika membela haknya dengan cara yang benar. Cerita ini bukan tentang menang atau kalah di jalanan, tapi tentang bagaimana mempertahankan nama baik, harga diri, dan rezeki yang halal. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap pekerjaan yang dijalani dengan niat baik akan selalu menemukan jalannya sendiri, meski harus melewati ujian berat. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian adalah semangat bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh pelajaran hidup. Dan sekarang kami ingin dengar pendapat kalian. Jika cerita ini bermanfaat, tulis di kolom komentar. Mantap betul! Jangan lupa like, subscribe, dan share agar lebih banyak orang terinspirasi. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah penuh makna berikutnya.